Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku semua. Selalu semangat belajarnya, lebih giat lagi walaupun kondisi seperti ini. Dan selalu jaga jarak. Jangan lupa kalau keluar rumah memakai masker. Oke, sebelumnya di sini saya akan bahas materi administrasi pajak pertemuan yang kedua. Sebelumnya kemarin kan pertemuan pertama sudah dibahas oleh Ibu Eni Noviani. Jadi untuk yang pertemuan kedua ini akan saya bahas. Oke, saya lanjutkan. Administrasi pajak pertemuan yang kedua oleh tim akuntansi SMK Mambaul Ulum. Di sini saya akan membahas lanjutan kemarin yaitu 3.2 dan KD 4.12. Yang pertama untuk KD 3.12, mohon maaf ya, yaitu menerapkan pajak penghasilan orang pribadi. Untuk KD 4.12 yaitu membuat laporan hasil perhitungan pajak penghasilan yaitu atau PPH orang pribadi. Selanjutnya, untuk indikator 3.12 yaitu yang pertama, siswa mampu menghitung pajak penghasilan orang pribadi. Yang kedua, siswa mampu mengoreksi pajak penghasilan orang pribadi. Dan yang ketiga, siswa mampu menyimpulkan pajak penghasilan orang pribadi. Oke, saya lanjutkan. Indikator KD 4.12 yaitu siswa mampu memprediksi laporan hasil perhitungan pajak penghasilan atau PPH orang pribadi. Yang kedua, siswa mampu menyusun laporan hasil perhitungan pajak penghasilan PPH orang pribadi. Dan yang terakhir dan yang ketiga, siswa mampu mengkoreksi laporan hasil perhitungan pajak penghasilan atau PPH orang pribadi. Oke, saya lanjutkan. Untuk materi yang pertama, pajak penghasilan orang pribadi. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan atau PPH, pengertiannya yaitu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Apa sih PPH itu? Yaitu pajak penghasilan. Pajak penghasilan yang diterima oleh orang pribadi atau wajib pajak setiap bulannya. Oke, saya lanjutkan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut wajib pajak. Jadi yang menerima pajak itu adalah wajib pajak atau bisa dikatakan WP. Oke, bisa dipahami? Selanjutnya, pajak penghasilan atau PPH orang pribadi. PPH orang pribadi diperhitungkan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam setahun atau 12 bulan setelah dikurangi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Jadi gini, untuk PPH orang pribadi itu dihitung selama 12 bulan atau selama 1 tahun dan dikurangi PTKP. Nanti saya jelaskan untuk PTKP-nya gimana. Hasil pengurangan ini merupakan penghasilan kena pajak PKP yang dikenakan tarif progresif. Oke, saya lanjutkan. Berikut adalah daftar status wajib pajak dan PTKP menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016. Jadi di sini adalah tabel dari status wajib pajaknya atau WP-nya. Di sini ada dua. Kenapa kok kodenya TK dan K? Kalau TK ini tidak kawin, kalau K ini sudah berstatus kawin. Jadinya kalau TK ini apabila TK _0 maka dia
statusnya belum kawin, akan tetapi dia tidak mempunyai tanggungan, maka PTKP-nya 54 juta. Di sini ini termasuk aturan yang sudah ditentukan oleh peraturan Menteri Keuangan. Jadi kalian bisa lihat dari rumus ini. Dan untuk status yang sudah kawin, seperti ini saya contohkan, K⁻1 yaitu berstatus kawin, akan tetapi istri tidak bekerja mempunyai satu tanggungan, maka PTKP-nya sebesar 63 juta. Oke, bisa kalian pahami. Selanjutnya, untuk materi yang kedua yaitu cara menghitung PPh orang pribadi. Di sini yang pertama, cara menghitung pajak penghasilan atau hitung penghasilan bruto, yaitu hitung penghasilan bruto Anda dalam setahun. Maksudnya penghasilan bruto itu apa? Yaitu penghasilan kotor yang didapatkan pekerja. Jadinya penghasilan yang masih belum real, yaitu yang masih kotor. Selanjutnya, penghasilan bruto merupakan gabungan dari penghasilan rutin, yaitu gaji pokok ditambah tunjangan. Jadinya yang termasuk penghasilan bruto itu dari gaji pokok dan tunjangan. Akan tetapi di sini ada penghasilan tidak rutin, yaitu seperti bonus, THR, upah, dan lembur. Itu yang tidak rutin. Untuk iuran BPJS dan premi angsuran, JKK atau JKES, serta tunjangan PPh dan BPJS jika ada, itu termasuk tunjangan. Oke, di sini saya simpulkan, kalau penghasilan rutin itu contohnya seperti gaji pokok ditambah atau tunjangan. Kalau penghasilan tidak rutin itu biasanya mendapatkan bonus, THR atau upah. Kalau di sini ada dalam perusahaannya ditentukan ada iuran BPJS atau premi asuransi, itu namanya JKK atau JKES. Oke, saya lanjutkan. Cara menghitung pajak penghasilan PTKP. PTKP apa? Penghasilan tidak kena pajak yang tadi saya jelaskan. Selanjutnya, cara menghitung pajak penghasilan adalah menghitung PTKP. Besarnya penghasilan tidak kena pajak sesuai peraturan Pementeri Keuangan. Oke, di sini saya jelaskan. Untuk 54 juta yang sebelumnya tadi yang tabelnya itu status yang belum kawin. Apabila dia sudah kawin, maka wajib pajaknya akan menambah 4.500.000. Jadi setiap penambahan satu tanggungan atau status itu menambahnya 4.500.000. Yang tadi sebelumnya saya jelaskan di tabel TK⁻0 atau K⁻0 seperti itu. Saya lanjutkan. Rumus perhitungan PPh orang pribadi. Pajak penghasilan sama dengan penghasilan bruto dikurangi PTKP dikurangi iuran jabatan dan pensiun kali tarif PPh. Biasanya kalau orang pribadi ini menggunakan PPh pasal 21. Lah PPh pasal 21 sudah dijelaskan di kelas 2 kan? Oke, saya lanjutkan. Pengenaan tarif pajak penghasilan bersifat progresif, yang artinya semakin tinggi penghasilan yang diperoleh, maka akan dikenakan lapis tarif lebih tinggi, akan dikenakan pajak lebih tinggi. Adapun rincian tarif dimaksud sebagai berikut. Oke, dari tabel ini saya jelaskan, apabila penghasilan bruto wajib pajaknya melebihi 5 juta, maka biaya jabatannya yaitu 5%. Dan apabila penghasilan brutonya wajib pajak melebihi 50 juta sampai 250 juta, maka biaya jabatannya yaitu 15%. Oke, setelah ini saya lanjutkan untuk contohnya. Jadi berikutnya seperti itu, 25%, 30% itu mempunyai aturan sendiri. Kalau 5% otomatis penghasilan brutonya sampai 50 juta. Kalau 15% otomatis penghasilan brutonya sampai 250 juta. Oke, saya lanjutkan. Contoh perhitungan PPh orang pribadi. Nah, di sini bisa kalian lihat ya gambarnya. Misal, saya bekerja di kantor Sentosa. Saya mempunyai gaji per bulan 8 juta. Saya
dan saya mendapatkan premi jaminan kecelakaan kerja sama premi jaminan kematian sebesar ini. Otomatis penghasilan bruto saya jumlahnya 8.064.000. Nah, di sini biaya jabatannya 5%. Kenapa Bu kok bisa 5%? Karena penghasilan brutonya tidak melebihi 50 juta. Bisa dipahami kan? Selanjutnya, itu untuk perhitungan PPh orang pribadi. Saya mengenai biaya jabatan tadi yang sebelumnya saya jelaskan. Oke, selanjutnya contoh perhitungan PTKP. PTKP itu penghasilan tidak kena pajak yang tadi tabelnya sudah ada aturannya tersendiri. Oke, saya jelaskan. Tadi hasil dari penghasilan bruto saya kan 8.064.000, biaya jabatannya otomatis 5%. Nah, saya mendapatkan iuran pensiun sama iuran jaminan hari tua, otomatis saya tambahkan. Setelah itu hasilnya saya adalah 663.200. Itu namanya penghasilan bruto juga. Setelah itu di sini perhitungannya penghasilan neto sebulan sama penghasilan neto setahun. Di sini bisa kalian lihat kan, bisa kalian hitung. Nah, di sini untuk contoh PTKP-nya apa? PTKP-nya maka saya seorang wajib pajak. Di situ aturannya kalau wajib pajak sendiri adalah 54 juta. Akan tetapi saya statusnya sudah menikah, jadi ditambah karena saya statusnya sudah menikah ditambahkan 4.500.000. Jadi contoh perhitungan PTKP-nya seperti ini, ditambahkan. Untuk lebih lengkapnya lagi, kita tunggu aja waktunya untuk praktek. Jadinya bisa kalian pahami dan cermati untuk video ini. Oke, terima kasih untuk materi ini. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan semangat belajarnya. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.